Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anakku semua. Kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga yang membahas tentang komponen etika ya, khususnya dalam etika bisnis. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa etika itu bersumber bisa dari yang tersirat maupun yang tersurat ya. Yang tersirat bisa jadi berasal dari kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat ya yang terjadi di rumah, yang ada di masyarakat ya, atau di lingkungan hidup sosialnya. Atau tersurat bisa saja bersumber dari kitab suci ya, atau mungkin berasal atau bersumber dari pelajaran di sekolah dan seterusnya. Nah, kita di pertemuan ketiga atau bab 2 ini akan membahas secara lebih detail tentang komponen etika. Jadi, yang pertama adalah komponen sumber, di mana sumber-sumber itu biasanya berasal dari beberapa hal gitu ya. Pertama ini adalah berasal dari kemauan individu ya. Nah, tentu saja individu-individu atau manusia ini mempunyai kemauan itu pasti ada referensinya, pasti ada pengetahuan yang dia miliki, sehingga dia mempunyai kemauan. Tidak mungkin kalau kemauan itu muncul secara tiba-tiba, tapi pasti karena dia mempunyai referensi, ya, ada pengetahuan, ada akal dan seterusnya. Nah, munculnya referensi, pengetahuan dan seterusnya dari individu-individu itu bisa saja berasal dari adat istiadat ya, atau berasal dari kitab suci yang dia ketahui, atau mungkin dari pelajaran di sekolah, dari nasihat orang tua dan seterusnya. Banyak sekali referensi yang dia dapat. Semakin dia banyak belajar ya, tentu referensi itu akan semakin banyak. Dan kemauan yang muncul dari individu ini untuk melakukan sesuatu yang beretika, yang bermoral ya, yang beradab, itu tentu ini sangat baik ya. Artinya dia mempunyai inisiatif untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Nah, misal ini dari kemauan individu adalah tidak suka korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, tentu dia punya referensi karena korupsi itu tidak baik ya. Dia mencuri yang bukan menjadi haknya. Nah, dia juga bisa mengebiri hak-hak orang banyak ya. Kolusi ya, kerjasama untuk sesuatu yang tidak baik ya. Nepotisme itu dari kerabat ya, yang dibantu untuk memaksakan kehendaknya begitu ya, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Jadi ini dia tahu karena dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai referensi, dia mempunyai ilmu yang diperoleh dari berbagai sumber ya. Itu tidak baik KKN itu, maka korupsi, kolusi, nepotisme itu dia tidak suka. Jadi sesuatu yang tidak baik, tidak bermoral, tidak beradab itu dia tidak sukai ya. Ini sangat baik ya. Ada filter yang berasal dari pengetahuan, referensi maupun ilmu yang dia miliki. Nah, mahasiswa tentu juga mempunyai referensi. Silahkan nanti mahasiswa bisa mengklasifikasi hal-hal yang tidak disukai itu apa saja ya. Kemudian bisa saja hal-hal yang disukai apa saja. Kemudian dia bisa membedakan mahasiswa mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Tentu ini bisa dipilah-pilah oleh mahasiswa. Nah, komponen sumber yang kedua adalah konsensus sosial. Ini konsensus itu kesepakatan ya. Kesepakatan untuk tidak saling menjatuhkan. Ini katakanlah misalnya dalam suatu masyarakat ada kontestasi misalnya ya, katakanlah pemilihan lurah gitu ya. Itu ada kesepakatan sosial dari masyarakat agar calon-calon lurah atau kepala desa tidak saling menjatuhkan ya. Ini sesuatu yang harus dipedomani, ditaati karena sudah merupakan kesepakatan. Jadi dalam hidup sosial, dalam hidup bermasyarakat, sesuatu yang disepakati itu harus dijaga, ditaati dan dipedomani ya. Jangan kita di depan seolah-olah taat, kemudian di belakang mengingkari ya, di belakang kemudian menelikung misalnya ya, atau di belakang melanggar. Itu tidak fair ya, tidak gentle. Jadi apa yang sudah disepakati ya itulah yang
harus dilaksanakan, harus dipedomani dan ditaati, ya. Nah, kemudian bersumber dari nilai pribadi, ya. Seorang ini memiliki pribadi yang jujur, ya, mempunyai akhlak yang baik, ya, mempunyai budi pekerti yang luhur dan seterusnya. Ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, ya, bisa saja orang itu berakhlak baik, berbudi luhur, berbudi pekerti, ya, jujur, integritas dan seterusnya itu karena mungkin dia mempunyai didikan, ya, pengetahuan, ilmu yang diperoleh bisa dari keluarga, bisa dari guru, bisa dari buku, dari kitab suci yang dia pelajari. Dengan demikian maka akhlak ini terbentuk di dalam lingkungannya, ya, sehingga dia mempunyai bekal yang ada di dalam dirinya. Bisa saja akhlak yang baik ini juga selain dari pengetahuan yang diterima, ya, ilmu yang diperoleh, juga dia mendapatkan karena adanya katakanlah gen gitu, ya, keturunan. Misalnya selain ilmu itu ada juga keturunan yang memang berasal dari keluarga yang terkenal akhlaknya baik, ya, budi pekertinya baik dan seterusnya. Nah, integritas ini akan menjadi watak dari individu-individu, ya. Jadi kalau kita mempunyai integritas dan kita pertahankan terus, maka insya Allah kita akan mendapatkan hidup yang lebih tenang, lebih baik, ya. Karena apa? Kita tidak akan berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit, ya. Biasanya masalah muncul karena perilaku kita sendiri, ya, kita tidak jujur, berbohong, ya, kemudian kita menciptakan konflik, ya, dan seterusnya. Oke, dan yang kedua adalah sumber dari komponen mekanik, ya. Ini merupakan usaha melalui berbagai metode untuk mencapai konsensus, ya. Jadi ini merupakan ciptaan, ya, merupakan upaya, ya, merupakan usaha, ya, dengan berbagai metode agar terjadi kesepakatan atau konsensus. Nah, biasanya ini ada di dalam ranah politik biasanya yang sering terjadi, ya, di mana ada semacam lobby-lobby gitu, ya, pendekatan-pendekatan, negosiasi, ya, dari berbagai pihak yang mungkin masih berbeda pendapat gitu, ya. Biasanya ini katakanlah dalam acara-acara misalnya musyawarah nasional, kongres, ya, atau mungkin muktamar, ya, dan seterusnya untuk memilih katakanlah ketua begitu, ya. Itu biasanya ada nego-nego, ya, dengan berbagai cara, lobby-lobby dengan berbagai cara agar mencapai konsensus, ya. Nah, bisa juga di bidang lain, misalnya di bidang bisnis gitu, ya, ada konsensus dalam berbagi peran, dalam bekerja sama dan seterusnya. Ini macam-macam, ya, tapi biasanya komponen mekanik ini banyak terjadi di ranah politik gitu. Nah, yang ketiga adalah produk, ya, kesepakatan individu dalam masyarakat, ya. Ini ada semacam kelompok di masyarakat di mana di situ ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya ini adalah barang dibeli dapat garansi selama 6 bulan. Ya, ini misalnya terjadi di masyarakat, kita membeli barang di toko gitu, ya. Kalau kita beli barang ini dapat garansi 6 bulan, misalnya beli sepeda, misalnya beli motor dan seterusnya. Atau mungkin di masyarakat sudah berlaku semacam kesepakatan bahwa kecap yang terbaik itu memiliki syarat-syarat tertentu, ya. Kalau kita lihat iklan kecap itu semuanya adalah nomor satu, ya. Tentu saja kualitas kecap ini ya berbeda-beda, tidak sama, ya. Dan enak tidaknya kecap juga tergantung kepada selera. Makanya kalau ada kesepakatan, ya, dalam melihat suatu kualitas produk tertentu, ya, tentu ini sangat baik sehingga nanti ada keseragaman, ya, dalam menilai sebuah produk, ya. Oke, kemudian komponen berikutnya adalah aliran etika, ya. Nah, aliran etika ini juga bersumber dari banyak hal, ya. Ini ada aliran deontologi. Ini sebenarnya benar adalah deontologi, ya, bukan antologi tapi deontologi. Jadi ontologi ini adalah ilmu filsafat, ya.
yang membahas tentang realita yang terjadi, dan realita itu adalah nyata ya, sesuatu yang nyata dan diakui dan dipercaya oleh masyarakat ya, itu adalah ontologi ya. Kalau deontologi ini sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi acuan dalam moralitas ya, di mana acuan tersebut harus ditaati ya, harus dipatuhi. Ini deontologi ya, ini salah tulis, harusnya deontologi. Jadi kewajiban moral dapat diketahui secara berikutnya adalah aliran teologi. Biasanya ini terkait dengan kepercayaan ya, dengan spiritualitas, ajaran-ajaran spiritual, agama ya. Ini adalah teologi. Nah, ini adalah menilai perbuatan dari tujuannya, atau kalau dalam istilah kita adalah menilai perbuatan itu dari niatnya. Kalau kita niatnya lurus, baik ya, insya Allah hasilnya juga akan baik ya. Cara kita mendapatkannya juga akan dengan cara yang baik ya. Sebaliknya kalau niat kita sudah tidak baik ya, tentu cara dan hasilnya bisa berbeda ya. Ini misalnya menurunkan harga dengan niat atau dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan ya. Ini tentu tidak baik ya. Nah, niat yang tidak baik ini harus dihindari ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus diniatkan dengan niat yang lurus, niat yang baik. Jadi kesimpulannya ini adalah etika bisnis perlu dimiliki oleh individu dan perusahaan ya. Ini hukumnya wajib ya, karena apa? Etika ini akan menimbulkan sesuatu yang baik, yang beradab ya, dan yang berakhlak gitu ya. Etika bisnis sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis ya. Tentu saja kalau semua pihak mempunyai etika, tidak ada masalah yang tidak selesai ya, semua masalah dapat diselesaikan karena mempunyai etikat dan niat yang baik dari seluruh pihak ya. Etika bisnis memiliki sanksi moral. Nah, ini kalau kita melanggar etika ya, tentu ada sanksi-sanksi yang bisa kita peroleh. Sanksi moral misalnya kita menjadi tidak dipercaya ya, orang-orang menjauhi kita, tidak mau bekerja sama dengan kita, tidak mau bersahabat dengan kita. Ini bentuk sanksi moral ya. Kemudian tanpa etika bisnis, ekonomi akan kacau ya, tentu saja ya. Karena apa? Tanpa etika segala sesuatu akan menjadi halal ya, menghalalkan segala cara. Nah, ini menjadi kacau karena nanti yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan semakin terperosok ya, tidak akan ada keadilan di sini. Jadi harus ada keseimbangan keadilan, makanya perlu etika ya. Nah, itu beberapa kesimpulan